Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulfa Uliha, NIMT 2018-5018. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu problematika mujtahid dan peranannya dalam pengambilan hukum. Langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu apa sih ijtihad itu dan apa sih mujtahid itu. Jadi ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata aljuh atau aljuh yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa aljuh berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazan iftial menunjukkan arti mubalaghah atau melebihkan dari kata dasarnya. Dalam hal ini, ijtihad lebih berarti mubalaghah, yaitu mengerahkan kemampuan, daripada arti kata jahada atau mampu. Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa yaitu mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan atau masyaqqah. Kemudian Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Zarkashi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fikih, menerangkan bahwa arti ijtihad ini sangat luas. Yang pertama, pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang dikehendaki oleh nas dhanni dalalahnya. Yang kedua, pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang amali dengan menetapkan kaidah syariah kulliyah. Yang ketiga, pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syarak yang amali tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu nas dengan menggunakan sarana yang direstui oleh syarak untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah juga yang disebut dengan ijtihad fi'li. Sumber hukumnya dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian juga ada sabda Nabi SAW, kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, sumber hukum penganugerahan akal kepada manusia. Tuhan menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Quran dan Sunnah bersifat mujmal. Al-Quran dan Sunnah bersifat mujmal. Kemudian kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks. Jadi seiring perkembangan zaman, permasalahan itu juga semakin banyak dan ini perlu ada ijtihad ulama dalam mentahqiqan hukum tidak boleh atau boleh. Terdapat metodologi ijtihad yang harus dipenuhi oleh para mujtahid. Mujtahid ini adalah orang yang melakukan ijtihad atau mengeluarkan ijtihad untuk menghasilkan atau menetapkan hukum yang digali dari sumber hukum Allah. Jadi acuannya tetap kepada sumber-sumber hukum Allah. Ali Hasabalah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama usul dalam melakukan istinbat atau pengambilan hukum. Yang pertama, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah ialah karena kajian akan menyangkut nas atau teks syariah. Kemudian yang kedua, pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah. Maqasid syariah biasanya disebut seperti itu. Pendekatan melalui maqasid syariah adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syar'i yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian maqasid syariah. Di sini ada beberapa kualifikasi mujtahid. Jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang mujtahid karena ijtihad itu bukan persoalan yang mudah, tapi bukan juga ijtihad ini tertutup. Sebab tidak ada yang memiliki otoritas untuk melarang seseorang untuk berijtihad. Bahkan problem keumatan yang dewasa ini terus berkembang dan semakin kompleks. Namun seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memenuhi beberapa syarat yang dalam hal ini ulama juga berbeda dalam berpendapat dalam menentukan jumlah persyaratan. Secara garis besar,
Yang pertama, mengetahui dengan baik bahasa Arab dari berbagai segi sehingga menguasai susunan-susunan kata, uslub, dan rasa bahasanya. Kemudian, yang kedua, mengetahui dengan baik isi Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah akal. Yang ketiga, mengetahui dengan baik sunnah yang berhubungan dengan hukum. Yang keempat, mengetahui masalah-masalah hukum yang telah terjadi, yang telah menjadi ijma dari para ulama sebelumnya. Kemudian memahami dan mengetahui apa itu usul fikih, mengetahui kaidah-kaidah fikihiyah, mengetahui maksud-maksud syarak, mengetahui rahasia-rahasia syarak, dan mengetahui dan mujtahid ini juga harus bersifat adil, jujur, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian mujtahid memiliki niat yang ikhlas dan suci dalam memberikan ijtihad atau mengeluarkan ijtihad. Kemudian selain itu Nadiyah Syarif Al-Umari mengelompokkan syarat sah ijtihad itu dalam dua golongan. Yang pertama, persyaratan umum, yaitu Islam balik. Jadi persyaratan umum atau al-syurut al-ammah, yaitu salah satunya memiliki daya nalar dan daya ingat yang kuat. Tentunya memang persyaratan menjadi seorang mujtahid itu banyak, maka dibutuhkan daya ingat yang kuat serta daya nalar. Daya nalar ini digunakan untuk melihat permasalahan tapi tidak bertentangan dengan kesepakatan yang sudah ada, yang sudah diputuskan oleh ulama terdahulu. Kemudian ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus atau al-syurut at-tohiliyah yang dibagi menjadi dua macam saja ya. Yang pertama, kecakapan atau kemampuan dasar berupa memahami Al-Quran, ilmu Al-Quran, tapi tidak harus menjadi penghafal Al-Quran gitu. Namun dapat memahami dan menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi utama, karena memang Al-Quran itu sumber utama dalam pengambilan hukum Islam. Kemudian memahami ilmu-ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh. Terus yang kedua, memahami sunnah Nabi entah itu berupa perkataan, qauli, pekerjaan, ataupun ketetapan Nabi, dan juga hadis-hadis ahkam. Persyaratan ini dianggap penting mengingat posisi sunnah itu kan sebagai sumber hukum Islam yang kedua, jadi setelah Al-Quran. Jadi seorang mujtahid juga harus memahami dengan baik sunnah-sunnah Nabi. Kemudian menguasai dan terus mempelajari ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan lain sebagainya. Juga memahami apa itu ilmu usul fikih. Jadi kaidah-kaidah dalam usul fikih itu digunakan sebagai petunjuk-petunjuk ataupun rujukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Kemudian ada persyaratan pelengkap. Jadi tadi ada persyaratan umum, kemudian khusus, kemudian ada pelengkap. Nah, persyaratan pelengkap di sini yaitu meliputi memahami dan terus mengetahui hukum asal suatu perkara yang telah terjadi. Jadi perkara yang terjadi sekarang itu pasti ada rujukan, maksudnya ada ajuan dari kesepakatan yang telah terjadi atau yang telah disepakati oleh ulama terdahulu. Kemudian memahami serta mengetahui maksud dari adanya suatu hukum syariat. Terus mengetahui kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam. Nah, kan tadi sudah ada persyaratan umum, kemudian persyaratan khusus, dan sekarang ada persyaratan pelengkap. Jadi menjadi pelengkap yang pertama yaitu memahami dan mengetahui hukum asal suatu perkara yang telah terjadi. Kemudian memahami serta tahu maksud dari adanya suatu hukum syariat. Jadi alasan mengapa adanya suatu hukum syariat. Kemudian memahami dan mengetahui kaidah-kaidah umum dalam usul fikih. Terus memahami dan mengetahui tempat khilafiyah. Maka perbedaan itu memang selalu terjadi antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Jadi seorang mujtahid juga harus tahu bahwa memang semua beberapa pendapat itu memang banyak perbedaan seperti itu. Dan itu memang sudah wajar. Kemudian memahami dan mengetahui suatu tradisi. Jadi melihat kondisi lingkungan sekitar yang membutuhkan solusi. Jadi tidak bisa langsung dipukul rata semuanya. Terus mempelajari dan mengetahui ilmu logika, ilmu mantek. Kemudian seorang mujtahid memang harus memiliki sifat adil dan ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena memang seorang mujtahid ini bukan pekerjaan yang ada bayarannya kalau dilihat. Jadi bagi saya ini suatu penghormatan, karena memang yang menjadi mujtahid itu tidak bisa sembarang orang. Kemudian yang terakhir memelihara dan memiliki sifat warok dan ifah. Seperti itu. Menjadi seorang mujtahid memang
suatu pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan kesungguhan. Jadi kalau menurut Abul A'la Al-Maududi, beliau menyatakan bahwa 6 persyaratan menjadi seorang mujtahid, yaitu yang pertama, memiliki dan terus menjaga kadar iman yang kuat terhadap syariah ilahiyah. Mengapa? Nah, kan tadi sudah ada persyaratan umum, kemudian persyaratan khusus, dan sekarang ada persyaratan pelengkap. Jadi menjadi pelengkap, yang pertama yaitu memahami dan mengetahui hukum asal suatu perkara yang telah terjadi. Kemudian memahami serta tahu maksud dari adanya suatu hukum syariat. Jadi alasan mengapa adanya suatu hukum syariat. Kemudian memahami dan mengetahui kaidah-kaidah umum dalam usul fikih. Terus memahami dan mengetahui tempat khilafiyah. Maka perbedaan itu memang selalu terjadi antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Jadi seorang mujtahid juga harus tahu bahwa memang semua beberapa pendapat itu memang banyak perbedaan seperti itu, dan itu memang sudah wajar. Kemudian memahami dan mengetahui suatu tradisi. Jadi melihat kondisi lingkungan sekitar yang membutuhkan solusi. Jadi tidak bisa langsung dipukul rata semuanya. Terus mempelajari dan mengetahui ilmu logika, ilmu mantek. Kemudian seorang mujtahid memang harus memiliki sifat adil dan ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena memang seorang mujtahid ini bukan pekerjaan yang ada bayarannya kalau dilihat. Jadi bagi saya ini suatu penghormatan, karena memang yang menjadi mujtahid itu tidak bisa sembarang orang. Kemudian yang terakhir, memelihara dan memiliki sifat warok dan hikmah. Menjadi seorang mujtahid memang suatu pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan kesungguhan. Jadi kalau menurut Abul A'la Al-Maududi, beliau menyatakan bahwa 6 persyaratan menjadi seorang mujtahid, yaitu yang pertama, memiliki dan terus menjaga kadar iman yang kuat terhadap syariah ilahiyah. Mengapa demikian? Antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memang ada perbedaan paradigma berpikir, dan itu merupakan perbedaan yang indah. Jadi tidak ada yang tidak ada yang perlu disalahkan, karena beliau berdua itu punya latar belakang tersendiri kenapa mempunyai perbedaan cara berpikir. Nah, Imam Abu Hanifah ini lebih cenderung berpikir secara terbuka dan rasional dengan mengutamakan amalan dalam memahami teks nas. Sedangkan Imam Syafi'i itu lebih cenderung berpikir hati-hati, ikhtiar gitu. Ikhtiar, hati-hati. Namun ikhtiar ini juga dipikir secara terbuka seperti itu. Jadi Imam Syafi'i dengan metode qiyas, sedangkan Imam Abu Hanifah dengan metode istihsan, seperti itu. Istihsan sendiri itu juga masih diperdebatkan di kalangan ulama, meskipun secara semula ulama itu menerima karena kalimat istihsan ini terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi ketika istihsan itu dijadikan pijakan dalam ijtihad, lahirlah di sini perbedaan pendapat yang sangat ketat di kalangan para ulama antara metode istihsan itu, seperti itu. Nah, selain Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, juga ada Imam Malik dengan metode istinbat. Imam Malik ini berijtihad itu melalui beberapa langkah. Pertama, mengambil dari Al-Quran, kemudian menggunakan dari Al-Quran itu tempat-tempat yang kemudian menggunakan dari Al-Quran, kemudian menggunakan langkah menggunakan tadi Al-Quran, kemudian dalam Imam Malik ini juga ada 5 langkah. Lima langkah ini disebut dengan usul khamsah. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga amal penduduk Madinah, istihsan, sat al-barai, maslah mursalah, qaul sahabi, mura'at al-khilaf, dan al-istihsan, dan syar'u man qablah. Dan yang terakhir ada dari madhab Hambali atau Imam Hambali, ijtihad
berpendapat sesuai dengan makna yang tersirat, dia abaikan sesuai dengan makna yang tersirat. Kemudian jikalau tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia itu menyebutkan fatwa sahabat, pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya atau ulama. Kemudian apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka itu beliau memilih salah satu pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini juga menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada athar qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Kemudian apabila hadis mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan, maka beliau menggunakan kias, menggunakan metode kias. Dalam pandangannya, kias itu dalil yang dipakai dalam keadaan darurat atau terpaksa. Jadi ketika tidak ada hadis mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan yang tadi di atas itu, maka beliau menggunakan kias. Kemudian langkah terakhir yang beliau ambil dalam berijtihad adalah menggunakan zat al-darain, yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal yang negatif. Pemikiran fikih Ahmad bin Hanbal ini juga merujuk pada fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu mempunyai dasar dan sunnah atau athar atau sekedar diperoleh dari ijtihad mereka. Ini peran seorang mujtahid dalam mengeluarkan ijtihad hukum mengenai kadar susuan yang mengakibatkan seseorang menjadi saudara seperti susuan sehingga haram untuk melakukan pernikahan. Pertama itu beliau mencari dalam Al-Quran dan ternyata di dalam Al-Quran dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 kalimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah. Nah, artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, serta saudara perempuan sepersusuan. Jadi apabila diperhatikan di ayat tersebut secara rinci kadar susuan yang menyebabkan terjadinya ada kadar susuan yang menyebabkan terjadinya pengharaman nikah. Namun berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 23 di atas, menurut Imam Syafi'i itu terdapat korina lain yang menunjukkan bahwa bukan arti lahir yang harus dipakai atau dimengerti, jadi masih dianggap umum. Dan karena hal tersebut, Imam Syafi'i menganggap bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu salah satunya menjadi bayan taksis, yaitu menentukan sesuatu dari ayat yang umum. Kemudian Imam Syafi'i menggunakan hadis dari riwayat Siti Aisyah yang artinya berkata kepada saya, Ibnu Yahya, aku telah membaca dari Malik Ibnu Abdullah Ibnu Abu Bakar dari Urwah dari Aisyah, beliau berkata sebagian dari kandungan Al-Quran yang diturunkan adalah 10 kali susuan yang diketahui. Kemudian ketentuan itu dinasah menjadi 5 kali susuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat, sedangkan kata-kata tersebut termasuk di dalam Al-Quran yang dibaca. Dan juga ada hadis lain yang artinya, hadis lain ini juga riwayat Siti Aisyah yang berbunyi artinya, dan daripadanya ia berkata 10 penyusuan yang maklum mengharapkan itu adalah dari ayat-ayat Quran yang diturunkan, kemudian dimasukkan dengan 5 penyusuan yang maklum. Maka Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ayat itu dibaca sebagai
tidak diketahui apakah sesungguhnya susuannya itu telah ketenggorokan baik sedikit ataupun banyak, maka dihitung 1 kali susuan. Dan apabila si bayi itu memutuskan susuan kemudian menyusu lagi seperti semula, atau